bisa dibantu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Bapak sehat hari ini? Alhamdulillah Bu. Nampaknya cerahnya. Ya itulah Bu, karena kan habis gajian guru kita. Ada. Sebelumnya Bu, kemarin Mas Yudi menghadap ke sini tapi Bu tidak ada di ruangan. Ya, itu MKKS. Gini Bu, kedatangan Mas Yudi ke ruangan ini ada beberapa hal. Yang pertama, menanyakan kabar Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat ya Bu ya. Yang kedua Bu, Mas Yudi ada tugas wawancara dengan kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Berat nih Pak nampaknya. Iya, lumayan ini Bu. Tapi dengan demikian bisa menambah ilmu wawasan Mas Yudi untuk kedepannya. Bisa Bu nanti ketika Mas Yudi menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, saya Bu ya. Insya Allah. Apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Jadi begini Bu, Mas Yudi kan ada tugas tentang praktik pengambilan keputusan ini Bu. Nah kira-kira Ibu selama Ibu memimpin di SMA Negeri 5 Tambusai Utara ini mungkin sudah banyak kasus-kasus yang mana kasus itu menjadi dilema etika yang harus Ibu putuskan sendiri atau dengan beberapa orang. Nah kira-kira ada nggak kasus yang seperti itu dan bagaimana Ibu menyelesaikan kasus tersebut? Bisa Ibu bercerita sedikit? Kalau kasus dan jelas banyak Pak ya, di setiap instansi pendidikan itu sudah hal yang normatif, baik terkait dengan permasalahan yang terjadi pada peserta didik maupun pada tenaga pendidik dan kependidikan. Namun itulah bumbu-bumbunya kita dalam memimpin, bumbu-bumbunya dalam memimpin suatu satuan pendidikan. Nah, saya ambil contoh nih, Bapak mau permasalahan yang terkait dengan peserta didik atau tenaga pendidiknya? Mungkin kita ke pengajar ya. Iya. Ada beberapa hal atau permasalahan sambil contoh yang menjadi dilema bagi ibu selaku yang dituakan di sekolah itu. Pada waktu itu ada kegiatan akreditasi sekolah. Nah, salah satu tenaga pendidik namanya Bapak Muhammad Yunus itu, dia kebetulan menjadi ketua akreditasi sekolah. Namun pada hari yang sama dia juga mendapat tugas dari komunitas guru mata pelajaran dalam MGMP untuk hadir menjadi tim pembuat soal di kabupaten. Dia terpilih. Disitulah Pak, ada dua kondisi yang berbeda dan harus kita putuskan. Berarti harus diselesaikan, harus datang keduanya Bu ya, ketika wajib ya. Nah kebetulan jadwalnya itu memang di jam dan hari yang sama, tetapi kondisi tempatnya berbeda. Nah tadi tim akreditasi itu datang akan melaksanakan proses akreditasi sekolah. Nah Bu, itu lagi kasusnya. Nah bagaimana Ibu menyelesaikan kasus tersebut dengan keputusan-keputusan seperti apa? Kebetulan Pak Yunus tersebut menyampaikan hal itu satu hari ya. Besok akreditasi, hari ini dia menyampaikan. Saya ajak beliau diskusi. Tentunya dua kegiatan ini masing-masing memiliki dampak positif Pak Mas Yudi. Semua bermanfaat. Satu bermanfaat untuk sekolah, satu lagi bermanfaat untuk pengembangan kompetensi profesionalisme Pak Yunus, dan dia juga dibutuhkan oleh MGMP tadi untuk membuat soal. Nah di sini tentu Ibu harus memutuskan untuk Pak Yunus bahwasannya harus ada pilihan di antara dua kegiatan ini. Tentu sebagai pimpinan atau yang dituakan, Ibu lebih memilih Pak Yunus harus tetap berada di sekolah dan tidak menghadiri MGMP tersebut. Berarti untuk tidak menghadiri di MGMP, bagaimana Ibu yang Ibu lakukan? Supaya harus dengan tadi Pak Yunus kebetulan menjadi tim pembuat soal. Nah yang Ibu lakukan tentu satu, saling komunikasi
dan Ibu koordinasi dengan ketua MGMP. Ibu hubungi untuk memberikan izin kepada ketua MGMP tersebut untuk memberikan izin bahwasanya Pak Yunus itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang sifatnya urgen, kegiatan yang sifatnya itu berkaitan dengan kepentingan sekolah, karena dia ketua tim akreditasi sekolah. Dengan cara apa? Di MGMP tentu setelah Ibu hubungi, Pak Yunus nanti bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dia di MGMP itu dengan cara tentu juga memiliki tanggung jawab tentang pembuatan kisi-kisi soal untuk ujian sekolah itu seperti apa. Oke Bu, luar biasa ya solusi yang Ibu berikan kepada Pak Yunus itu. Ya. Nah ini Bu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Ibu. Selama Marsudi ikut CGP, ada satu modul yang menyatakan bahwa dilema itu ada dua, yaitu dilema etika, yaitu dilema yang antara benar dan benar, sedangkan dilema yang kedua yaitu bujukan moral, yaitu dilema benar lawan salah. Nah dari hal tersebut yang saya dengar dari kasus itu, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari kasus yang Ibu ceritakan tadi? Tentu setiap permasalahan itu harus kita identifikasi, kemudian kita lihat permasalahan itu seperti apa, kita analisis sehingga Ibu selaku pemegang kebijakan tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti lihat dulu kasusnya Bu ya. Ya, kita harus lihat dampaknya. kasus, kemudian kita identifikasi, kita cari penyebab permasalahan itu seperti apa. Nah kalau tadi kan kasusnya Pak Yunus ini sebetulnya itu bukan kasus yang negatif karena dua-duanya memiliki kepentingan yang benar, yang bagus. Satu sisi dia untuk sekolah, satu sisi untuk meningkatkan kompetensi. Nah di sini kedepannya harus ada koordinasi tentunya, bagaimana pengaturan jadwal itu jauh-jauh hari harus disampaikan kepada pihak sekolah sehingga bisa menyesuaikan dengan jadwal akreditasi tadi, karena kan jadwal akreditasi tadi sudah ditetapkan. Bisa jadi Pak Yunus tadi harus berkoordinasi kepada ketua MGMP untuk dilakukan mungkin jadwalnya mundur atau dimajukan sehingga tidak terjadi benturan seperti ini. Ini kasus yang positif ini Pak Marsudi. Sebetulnya masih banyak sih penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan misalnya ada permasalahan peserta didik, kemudian kepentingan yang lain, tapi kita batasi permasalahannya yang ada dua kegiatan tetapi masing-masing itu berdampak baiknya untuk diri sendiri dan baiknya untuk instansi, dalam hal ini sekolah. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini? Nah, kita lihat terlebih dahulu tentu Pak Marsudi, tadi kan kita harus identifikasi itu. Kalau memang bisa kita selesaikan dengan kita sendiri, contohnya nih kayak Pak Yunus tadi kan cukup dengan kita berkoordinasi dengan ketua MGMP, kita minta izin kepada beliau selaku ketua untuk memberikan izin ketidakhadiran Pak Yunus. Berarti di situ saya mengambil keputusan harus melibatkan orang-orang yang punya relevansi, yang punya hubungan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah Bu, kira-kira ada nggak langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika, dan terutama dalam kasusnya Pak Yunus tadi? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. tentu langkah pertama setelah dia berkabar menyampaikan mau menghadiri MGMP, Ibu harus cross check benar tidak bahwasanya pada hari itu memang sedang dilaksanakan MGMP di suatu tempat tertentu. Setelah kita cross check mungkin dengan jadwalnya, kita sekali lagi kita koordinasi dengan ketua MGMP-nya memang benar. Berarti benar kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yunus. Berarti kita di sini memilah lagi nih
lagi, mana agenda yang lebih penting, apakah menghadiri MGMP atau tetap berada di sekolah untuk menghadiri acara akreditasi sekolah dengan tim asesor yang akan datang. Di sini Mas sudah tangkap, yaitu yang pertama itu harus konfirmasi dulu, baru yang kedua koordinasi ya. Ya. Oke, bagus. Nah, Bu, kemudian ada nggak hal yang selama ini Ibu anggap cara paling efektif ampuh dalam mengambil keputusan di 5 etika ini? Terkait kasus Pak Yunus ada yang beda Ya, lagi. Pak Yunus. Yang Pak Yunus ya. Cara yang paling efektif itu tentu dengan memberikan pemahaman kepada dalam hal ini Pak Yunus nih, bahwasanya supaya dia tidak merasa iba hati, tidak sakit hati dengan kita melarang untuk berkegiatan MGMP, kita memberikan konsolidasi, kemudian kita memberikan pemahaman bahwasanya efektivitas dan kebermanfaatan itu mana yang lebih penting dari dua kegiatan yang berbeda. Bukan kita melarang kegiatan beliau, tetapi kita lihat efektivitas hasil yang akan diperoleh dengan dua kegiatan yang berbeda. Berarti lebih ke kemanfaatannya ya, efektivitasnya. Karena dia dua kegiatan yang sama di waktu yang sama pula dan harus kita putuskan. Oke, Bu. Nah, ini terkait tentang efektivitasnya. Kemudian Bu, kira-kira ada nggak yang tantangan dari kasus tersebut ketika Ibu mengambil keputusan? Tantangannya jelas ada sih Pak. Yang pertama, tantangan itu di luar prediksi kita. Mungkin dia sedikit kecewa tidak bisa hadir di MGMP yang jauh-jauh hari. Mungkin dia akan menyampaikan, ini loh kisi-kisi yang sudah saya buat. Kecewa itu mungkin. Kedua tantangannya bahwasannya kita harus mampu menyelaraskan antara schedule. Jadwal itu harus jauh-jauh hari disusun, bukan di situ mau MGMP, di situ baru dibuat. Berarti sekali lagi koordinasi tadi harus berjalan di tingkat MGMP-nya. Nah, Pak Yunus juga harus bisa memberikan masukan kepada pihak MGMP bahwasanya di hari itu dia tidak bisa hadir karena ada acara yang lebih penting. Berarti koordinasi lagi-lagi ya dalam tantangan kasus ini. Nah, Bu, kemudian ada nggak kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu Ibu ada jadwal atau sebuah waktu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Oh, tergantung nih Pak, kita lihat kasusnya itu. Kalau kasusnya itu mengharuskan kita harus menyelesaikan di hari itu, di tempat itu, berarti ini di sekolah yang harus kita klarifikasi, harus kita selesaikan. Nah, kalau misalnya nanti nih yang harus kita selesaikan berkaitan dengan individu guru atau tenaga pendidik, cukup kita selesaikan. Tetapi kalau kita membutuhkan orang-orang tertentu, pemangku kebijakan yang lebih tinggi daripada kepala sekolah, kita juga harus melibatkan, tergantung permasalahan apa yang akan kita selesaikan. Berarti Bu, itu tadi tentang jadwal. Kalau kita bicara tentang prosedur, bagaimana Bu melaksanakannya? Proses penyelesaian masalah. Ya tadi kembali kita ke harus kita lalui langkah demi langkah, step by step. Kita identifikasi kembali tadi dari permasalahannya sampai di mana harus kita selesaikan permasalahan itu sehingga tidak berlarut-larut. Berarti setelah yang saya tangkap seperti yang ceritakan pada awal tadi ya. Nah Bu, yang kemudian ada pertanyaan lagi, kira-kira Bu, ada tidak seseorang yang membantu Ibu dalam mendukung faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan di 5 etika? Jelas dong, banyak Pak yang membantu. Ada, kita ini tidak bisa berdiri sendiri, hebat pun kita tanpa orang lain tidak bisa. Nah, dalam hal ini tentu karena kita pemangku yang dituakan, yang diberi amanah di sekolah, tentu ada orang-orang tertentu yang harus kita libatkan. Kalau di sekolah itu tentu sesuai dengan struktur organisasinya, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, kemudian kalau di luar sekolah itu ada komite sekolah. Kemudian sekolah ini kan merupakan lembaga formal
instansi terkecil dalam dunia pendidikan, kita juga memiliki pengawas pembina. Nah, kita harus melibatkan pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Jika permasalahannya itu cukup sampai hanya kepala sekolah saja atau hanya sampai wali kelas saja, kita tidak perlu melibatkan pengawas pembina. Berarti saya tangkap di sini ada beberapa yang membantu ya. Pertama wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, dan pengawas pembina. Oke. Nah Bu, dari semua pertanyaan sudah saya ajukan. Nah Bu, yang pertanyaan terakhir boleh Bu ya? Boleh. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ceritakan atau Ibu petik dari kasus-kasus dilema etika ini? Simpulannya ya Pak Marsudi ya, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya setiap permasalahan itu untuk penyelesaiannya kita harus tahu dulu satu hal yang harus kita lakukan, yaitu identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah, maka kita bisa mengetahui akar penyebab masalah itu kenapa bisa terjadi. Setelah kita tahu akar penyebab permasalahan yang terjadi, maka kita bisa mencari solusi penyelesaiannya. Dan kita juga harus melibatkan orang-orang tertentu untuk membantu kita dalam pengambil keputusan. Kita juga harus saling berkoordinasi, saling konfirmasi kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi atau hubungannya terkait dengan kebijakan yang akan kita ambil putusannya. Yang jelas kita lakukan mengambil keputusan itu memperhatikan hasilnya itu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Seperti itu Pak Marsudi. Salah-salah kita mengambil kebijakan, maka dampaknya juga tidak baik. Gitu. Berarti semua keputusan itu berpusat untuk sekolah ya Bu ya, khususnya untuk murid ya Bu ya. Ya. Kemudian kita juga ini loh, apalagi sekarang ini apa yang kita putuskan itu harus berorientasi kepada keberpihakan murid. Apalagi kita merdeka belajar nih, harus menjadikan sekolah itu taman siswa senyaman-nyamannya bagi peserta didik, bagi kita semua stakeholder yang ada, sehingga wujud merdeka belajar anak itu terpenuhi, tidak kekang mengekang, tetapi dalam hal yang positif tentunya Pak Marsudi, bebas yang bertanggung jawab. Oke Bu, semuanya pertanyaan dan jawaban Ibu sudah saya rangkum. Luar biasa pengambilan keputusan yang Ibu ceritakan tadi, menambah wawasan saya juga. Nanti boleh nggak Marsudi izin untuk mempublikasikan video ini untuk publikasi di YouTube ataupun PRT Marsudi? Izin ya Bu nanti? Boleh, ya. Karena ketika sesuatu itu yang kita share bernilai baik, berbagi praktik baik, kenapa pula kan gitu Pak Marsudi. Silakan saja. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. Ibu telah membantu saya dalam wawancara praktik mengenai keputusan. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa membahas apapun. Kebetulan ini mau mendekati Lebaran, masih mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Maria, begitu juga sebaliknya kita sebagai manusia saling memaafkan. Semoga sukses, lancar, dan lokakarnya juga selesai. Bu, permisi Bu ya. Oke Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Apa nih cerita kok tiba-tiba main ke sekolah kami? Begini Bu, selain silaturahmi, saya juga ada agenda tentang tugas CGP Bu, yaitu wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait tentang praktik pengambilan keputusan Bu. Apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Oh berarti ini tugas
kasih ya Bu ya. Begini Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Kira-kira Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah ini kira-kira terdapat beberapa kasus ya Bu pastinya kan? Pasti ada beberapa jenis kasus yang sering terjadi di sekolah ini. Nah, jadi gini Bu, Ibu bisa nggak menceritakan kira-kira kasus yang sekiranya itu sangat dilema, butuh pertimbangan-pertimbangan yang dapat mengambil keputusannya itu, menyelesaikannya itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Bisa Ibu ceritakan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya bisa, kalau biasanya kan sekolah ibu ini kan SMP, jadi di SMP ini kan anak-anak ini kan masih masih rawan-rawannya. Nah, contohnya seperti ini. Itulah kalau kita di kampung ini. Iya Bu. Juga di kampung ini kan payah, beda kita kalau di kota. Jadi kita harus banyak toleransi yang kita berikan ya. Contohnya lah kan, kita ini kan banyak masyarakat di sini pendatang. Iya. Pendatang kan? Daerah Medan, daerah mana gitu. Jadi kebiasaan di sini itu misalnya kayak pesta atau hajatan lain atau saudara meninggal atau apa aja, itu pulang kampung. Pasti pulang kampung. Pasti pulang kampung. Siswanya ya Bu ya? Ya, orang tua, dan otomatis anaknya diajak. Ya kan? Ya. Karena kan di sini kadang-kadang orang tuh nggak ada saudara lain, dia kan merantau ke sini kan, jadi mau nggak mau harus diajak, karena kalau udah tinggal nanti anak itu sama siapa kan, atau lah kan anak SMP kan belum bisa apa-apa kan, ya, takut juga kita nanti seminggu ninggalkan anak itu tak kemana-mana dia nanti, jadi bingung juga kita kan. Nah, itulah salah satu kasus di sekolah yang sering terjadi, karena kan daerah kita ini kan daerah perantauan kan. Nah, itulah banyak siswa itu meminta izin yang lebih dari 3 hari. Nah, disitulah yang membuat kita kadang-kadang, ya bukan saya saja, wali kelas pun kadang-kadang bingung, karena kan contohnya lagi udah selesai tengah semester kan, sebentar lagi kita mau ujian, tentu kan banyak pelajaran-pelajarannya gitu. Jadi cara Ibu mengatasinya bagaimana Ibu? Solusinya? Kalau saya solusinya, kalau yang sering kami lakukan itu kan nanti sama wali kelas, biasanya saya ajak wali kelas kan. Wali kelas kan biasanya kalau mau izin seperti itu, kalau biasanya orang tua tuh datang ke sekolah. Memang saya tanya dulu, kalau ditinggalkan sama kawannya atau sebagaimana, kawannya atau tetangga bagaimana, saya tanya seperti itu memang. Cuman orang tua nih, ya namanya orang tua ya, was-was dia ninggalkan anaknya kan, karena seminggu kan. Betul. Seminggu seperti itu. Jadi solutif sekali ya Ibu. Tadi kalau ada kasus seperti itu kita diskusikan terlebih dahulu dengan orang tua, khususnya dengan wali kelas. Nah Bu, dalam modul yang masih dipelajari kemarin itu ada beberapa dilema etika ya. Dilema etika itu ada 2, dilema etika yaitu benar lawan benar. Nah, kemudian dilema etika benar lawan salah. Nah, kalau dalam kasus ini berarti kan dilema benar lawan benar ya Bu ya. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya ajukan. Ya Bu ya. Yang pertama, selama Ibu menjabat tadi kan ada kasus yang seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti tadi, yang dilema etika tadi Bu? Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Kalau memang ada beberapa kasus ya, anak-anak yang minta izin, ada yang anaknya tinggal bisa ditinggal, ada yang memang harus dibawa. Nah, contohnya seperti ini, kalau memang pernah kan kasusnya kan bukan hanya pesta ya, udah meninggal. Kalau orang-orang di sini Batak ini kan butuh waktu orang tuh, jadi 1 minggu. Jadi kalau itu tuh kan tidak bisa ditunda atau tidak bisa pending, karena kalau pesta mungkin saya kasih tahu dulu, orang tua kasih masukan ke orang tuanya, nanti kalau 1 minggu berapa pelajaran yang ketinggalan ya, jadi lihat ke kasusnya dulu. Tapi kalau memang orang tuanya memohon juga, karena orang tuanya takut, ya kita kan tidak bisa juga ya kan, kayak kita bayangkan juga kita nanti kalau anak kita seminggu tinggal ya kemana-mana kan bingung juga kita ya kan, dampaknya juga bingung juga. Berarti saya cerna di situ ketika Ibu mengidentifikasi, yang pertama itu
lihat dulu kasusnya ya Bu ya, Iya, lihat dulu bagaimana kasusnya. kasusnya terlebih dahulu, kemudian saya takut tadi dampaknya juga. Iya, Jadi dampaknya kasus tersebut bagaimana. Nah itu kemudian Bu, selama Ibu menjabat ini kepala sekolah, dalam menjalankan bagaimana dalam menjalankan keputusan itu, terutama kasus-kasus yang dilema etika tadi benar salah ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau seperti biasa kan sekolah-sekolah manapun kami kan ada agenda rapat ya kan, Iya ya. rapat setiap awal semester atau tengah semester itu ada rapat atau rapat organ. Jadi kalau kasus seperti ini kan karena sering terjadi kan, sudah ya, kami bahas di awal semester itu, ya kita tengok betul kasusnya anak itu memang wajib pergi atau tidak gitu. Kalau memang masih bisa tinggal, enggak kita izinkan lebih dari 3 hari. Cuman kalau dia mampu 3 hari bisa pulang ya kita izinkan gitu. Karena kan memang kita kalau tidak masuk berturut-turut itu kan boleh 3 hari itu memang kita izinkan kalau dalam keadaan kasus-kasus tertentu gitu. Berarti lebih ke ini ya, menjunjung nilai kebajikannya ya, Iya, kemanusiaannya ya, Bu, ya. Kemanusiaan kan kadang-kadang. Kejujuran orang tua tersebut, Iya. bagaimana kasusnya, terus kemudian kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke lah Bu, itu tentang dalam menjalankannya. Kemudian ada nggak Bu, ketika Ibu dalam mengalami kasus tersebut, ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam menyikapi masalah itu? Langkah-langkahnya seperti ini biasanya kan kalau orang tua tuh izin-izin seperti itu, biasanya ke wali kelas dulu. Kalau awalnya kan temui dulu wali kelas, nanti dari wali kelas itu kalau dia tidak sanggup mengambil keputusan, baru nanti dihadapkan ke kepala sekolah atau wakilnya seperti itu. Nggak langsung ke saya memang, karena kan memang tengok juga kasusnya kan, kalau kasusnya bisa diputuskan oleh wali kelas ya nggak masalah diputuskan oleh wali kelas seperti itu. Berarti harus konfirmasi dengan yang bersangkutan dulu Iya, ya. Kemudian koordinasi dengan wakil atau langsung ke kepala sekolah. Terus kemudian mungkin merefleksikan ya Bu ya, refleksikan diri sendiri. Karena mungkin kebutuhan juga kan anak itu pergi kan. Kemudian tuh ada nggak hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang Ibu hadapi atau dalam keputusan yang Ibu ambil dalam kasus yang dilema etika itu tadi? Maksudnya dalam mengambil keputusan itu Ya, kan, ada nggak hal-hal lain yang dianggap efektif dan ampuh dalam menjalankan keputusan Ibu? biasanya kan diskusi ya kan, Iya, diskusi dengan orang tua. Biasanya kan kalau memang wajib betul anak itu pergi, ya nggak bisa lah memang kita diskusikan. Cuman anak itu konsekuensinya tentu selama dia pergi kan itu banyak tugas-tugas Ya, PR kan. betul. Itu harus koordinasi dia dengan wali kelas, harus wajib dia koordinasi karena tidak ada alasan tidak membuat tugas karena izin kan, tidak boleh seperti itu kan. Berarti kan Bu, itulah yang efektif ya, dengan komunikasi dengan guru, wali kelas, karena dengan komunikasi itu membangun kepercayaan yang mungkin ya Bu ya. Kemudian Ibu, selama ini ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dalam dilema etika? Ada kasus yang sama saja bisa seperti ini. Dia ada bermohon-mohon untuk izin, sebenarnya kan nggak bisa tapi dia bermohon. Kita kasih konsekuensi oke boleh, tapi semua tugas dikerjakan. Tapi nyatanya anak ini tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jadi itu tantangannya. Jadi akhirnya guru-guru mata pelajarannya kadang-kadang protes kan, seperti itu kan. Jadi disitulah tantangan beratnya, nanti tidak dikasih, kasihan orang tuanya, nanti kepikiran anaknya kan, kita merasakan kita punya anak ya kan, dikasih anaknya kurang pula sigap mengerjakan tugasnya kan. Itu jadi tantangan yang Tantangan tersendiri ya. ini tantangan juga. Mungkin tantangan di sekolah ini sama mungkin di sekolah-sekolah lain. Iya. Kemudian Ibu, setelah kasus tersebut kira-kira ada nggak Bu, Ibu ada jadwal dalam
Ada nggak jadwal-jadwal tertentu? Boleh izin seperti itu. Maksudnya ketika ada kasus ini, Yang nggak bertugas misalnya ya, Ibu sebagai kepala sekolah itu ada nggak jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan langsung diselesaikan atau pakai waktu, harus koordinasi dengan wakil atau bagaimana? Ada nggak trik waktu jadwalnya? jadi misalnya kan karena siswa izin itu tugasnya banyak ya kan. Nah, kita kasih dispensasi misalnya mungkin dia baru datang karena kan kalau dia nggak masuk tugas lagi banyak ya. Kita kasih dispensasi misalnya 1 minggu harus dikumpul tugas itu gitu. Tapi kalau nggak dikumpul, baru kita panggil anaknya. Kalau dulu orang tuanya kan dari awal kita sudah bilang boleh izin anak ini kalau konsekuensinya tugas-tugasnya dikerjakan. Jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu dengan wali kelas, dengan guru wakil, berarti langsung menyelesaikan dengan tanpa ada konfirmasi, maksudnya tanpa ada nunggu waktu lain untuk melakukan tindakan ini. Jadi langsung ya. Langsung kita kan udah kita sepakati di awal. Ya Bu, itu terkait jadwal ya. Kemudian ada nggak faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam membantu atau mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Ada nggak? Sahabat, rekan atau bagaimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan konsultasinya kan biasanya kita kan di rapat ya. Rapat bulanan kita kan ada. Jadi situ sudah kita jelaskan, kita tanya setiap wali kelas apa masalahnya, supaya enak semuanya itu kan dengar nanti kan. Terang benderang ya, sama-sama tahu Kayak mana kita nanti sama-sama. Jadi seandainya suatu waktu pun kondisi tidak di tempat, misalnya kepala sekolahnya udah ada keputusannya seperti itu. Kemudian kita kadang-kadang sharing juga dengan pengawas ya kan. Sharing-sharing ya. Sharing kita dengan pengawas. Berarti saya tangkap di sini ada orang yang membantu dalam menyelesaikan kasus ini, misalnya dengan guru, wali kelas, dan pengawas. Ini Bu ada pertanyaan terakhir ini. Boleh Bu ya? Pertanyaan terakhir yaitu dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, kira-kira ada nggak pembelajaran yang dapat Ibu petik dari kasus-kasus dilema etika itu? Intinya kan kita ini kan tim ya kan, kita ini kan timnya orang tua, guru, kepala sekolah waktu itu kan tim. Jadi untuk membangun suatu tim itu kita kan harus berkomunikasi. Kita bangun komunikasi itu dengan baik sehingga nanti bisa menimbulkan rasa empati, empati, terus kita bisa bekerja sama sesama guru kan ya, kekeluargaannya, sehingga nanti kita di sekolah ini bisa membangun atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Berarti semuanya terpulang ke untuk murid ya Bu ya. Bagaimanapun kita apa yang kita lakukan kan untuk murid semuanya. Jadi intinya semua kasus yang dilema etika itu saya rangkum di sini tadi semua itu terpulang kepada komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Komunikasi harus kita sama Ibu ya, supaya tercapai tujuan yang mufakat, tidak ada yang ditutup-tutupi, harus terbuka. Jadi terima kasih Bu sudah saya wawancarai terkait praktik mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan dari setiap kasus yang Ibu ambil itu berpihak pada murid ya. Dan saya lihat, mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Nggak masalah, nggak apa-apa, sharing-sharing. Iya, saya pun jadi tahu bila karena kasus seperti ini, solusinya seperti ini yang Ibu sampaikan tadi itu solusi ya, solusi sehingga menambah wawasan saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.